Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inihil. Kali ini akan membahas seputar Juknis PPG Prajabatan yang insya Allah menurut informasi di website resmi Kementerian Agama, yaitu di semester ganjil nanti, berarti sekitar bulan Juni atau Juli. Nah, itu biasanya jika memang benar akan ada informasinya di bulan itu. Nah, ini juknisnya sudah diterbitkan ini untuk tahun 2023. Nah, ini tahun terbitnya juknis ini tahun 2022. Yang intinya di sini yang ingin saya bahas adalah seputar sumber biayanya. Nah, karena biasanya ada sedikit perbedaan antara PPG Prajabatan yang ada di Kemendikbud dengan Kemenak. Misalnya yang dalam jabatan saja itu perbedaannya masih jauh. Untuk di Kemendikbud mereka sudah mengkategorikan berdasarkan TMT. Kategori 1 itu TMT 2015 ke bawahnya. Kategori 2 itu guru-guru yang ber-TMT tahun 2016 hingga 2019 Januari. Setelahnya itu yaitu guru-guru yang masuk PPG dalam prajabatan. Nah, jadi ada 3 kategori. Nah, untuk di Kemenak itu belum berubah. Tidak ada pengkategorian berdasarkan TMT. Mudah-mudahan tahun ini ada pengkategorian sebagai update. Nah, ya memang Kemenak biasanya agak lambat. Kita cek di sini sumber biayanya halaman 57. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendownload Juknis ini Bapak Ibu bisa cari di Google, banyak yang posting yang sudah upload. Nah, ini dia yaitu seputar sistem pembiayaan PPG Prajabatan. Yang ingin saya bahas di sini sumber biayanya. Nah, ini dia. Ini sumber biaya, sumber pembiayaan. Yang pertama, lembaga pendidikan, tenaga kependidikan atau LPTK sering disebut, dapat mengupayakan pendanaan program studi PPG dari berbagai sumber. Nah, jadi Bapak Ibu, LPTK itu bisa memberikan beasiswa. Jadi maknanya seperti itu. Nanti akan ada turunan lagi dari Kanwil atau panitia PPG. Hasil dari tafsiran dari Juknis ini. Nah, misalnya yang bagaimana syaratnya dan seterusnya. Nah, ini jadi LPTK itu bisa memberikan beasiswa. Nah, dari ini sumber pembiayaan yang diperoleh dari mahasiswa yang pertama. Yang pertama ini dari LPTK bersumber dari mahasiswa. Kita baca di sini sumber biaya ini diperoleh dari kewajiban mahasiswa, kewajiban pembayaran mahasiswa yang terdiri dari uang pendaftaran mahasiswa baru, uang kuliah tunggal dan seterusnya. Nah, jadi jika kita tafsirkan di sini, nomor 1 ini bisa kita tafsirkan bahwa ini modelnya adalah PPG mandiri. Jadi PPG Prajabatan yang mandiri, yang mahasiswa itu membayar sendiri seperti kuliah reguler. Nah, ini nomor 1. Itu sumber pembiayaannya. Yang kedua, nah ini sumber pembiayaan lain di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain. Nah, ini dana hibah dari pemerintah, pihak sponsor. Nah, ini yang disebut beasiswa dari pemerintah itu. Apakah itu dari APBN, apakah itu dari APBD, apakah itu dari LPDP, ataupun sumber lain. Misalnya di suatu daerah itu biasanya ada CSR-nya untuk pendidikan. Misalnya suatu daerah yang memiliki beberapa perusahaan, nah itu bisa memberikan beasiswa untuk guru tersebut untuk menyelesaikan PPG Prajabatannya. Nah, itu banyak daerah yang memberikan seperti itu. Yang berikutnya ini ada jasa layanan profesi atau keahlian. Ini saya tidak paham maksudnya di yang model bagaimana.
Yang C, dana lestari dan alumni dan filantropis. Nah, ini juga mungkin dari alumni, saya tidak paham detailnya. Yang D, kerjasama dengan kelembagaan pemerintah dan swasta. Nah, ini yang saya maksud. Jadi LPTK itu bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah, Pemda maksudnya, dan swasta. Nah, dan atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi calon guru yang PPG prajabatan sebenarnya nanti bisa mendapatkan sumber biaya itu setidaknya dari dua tadi. Nah, kalau tidak salah saya, untuk PPG prajabatan yang ada di Kemendikbud itu tidak ada mengambil pembiayaan dari mahasiswa. Nah, untuk di Kemenak ini dibenarkan. Nah, ini yang dimaksud dengan PPG prajabatan mandiri. Jadi kita yang membayar dan seterusnya. Nah, berbeda di Kemendikbud. Kemendikbud dengan lulus bertes dan tahapan-tahapannya memang agak berbeda. Itu biaya kuliahnya tidak, biaya PPG-nya tidak bayar karena dia mendapat beasiswa, bahkan mendapatkan uang sakunya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu seputar PPG prajabatan yang ada di Kemenak. Ini juknis terbaru karena memang PPG prajabatan di Kemenak itu belum pernah buka khusus dari kementerian. Namun PPG prajabatan yang ada di LPTK itu memang sudah ada, karena banyak LPTK yang di bawah naungan Kementerian Agama itu sudah memiliki prodi-prodi PPG. Bapak Ibu bisa cek di LPTK atau kampus mana gitu, UIN mana, itu rata-rata memiliki yang besar tentunya, itu rata-rata memiliki prodi PPG. Jadi maksudnya itu ketika Bapak Ibu atau kita lulus S1, biasanya LPTK menawarkan untuk melanjutkan pendidikan profesi 1 tahun atau 2 semester. Jadi PPG prajabatan ini Bapak Ibu masa kuliahnya itu 2 semester atau 1 tahun. Nah, di sini juga di juknis ada disebutkan SKS-nya dan seterusnya. Tapi saya tidak membahas ke sana. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.